Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dengan saya Tri Oktaria Afrianda dengan NPM 21082600241. Di sini saya akan mempresentasikan dari tugas mind map saya, yaitu dari blog Gastro untuk tugas pertama, yaitu dengan judul GERD. Nah, adapun definisi dari GERD di sini ialah kondisi kronis di mana asam lambung dan isi lambung reflux ke esofagus menyebabkan gejala dan komplikasi yang disebabkan oleh kegagalan mekanisme penghalang antara lambung dan esofagus. Nah, adapun mekanisme patofisiologinya yaitu yang pertama akan terjadi relaksasi sphincter esofagus bagian bawah atau lower esophageal sphincter atau LES secara abnormal. Lalu faktor lain akan meningkatkan tekanan dari intraabdomen motilitas esofagus sehingga motilitas esofagus menurun. Nah, selanjutnya itu akan asam akan menyebabkan iritasi mukosa pada esofagus. Nah, lalu adapun untuk gejala utamanya itu ada heartburn, itu selanjutnya itu ada regurgitasi, asam lambung ke mulut, dan nyeri dada dan disfagia. Nah, adapun untuk komplikasinya ini, yang pertama itu komplikasi jangka panjang itu bisa terjadi esofagitis erosif atau peradangan esofagus. Selanjutnya itu ada struktur esofagus atau penyempitan. Terus bisa juga terjadi baret esofagus sebagai prenker. Selanjutnya itu ada risiko kanker esofagus. Nah, untuk diagnosanya ini yang pertama itu kita gunakan metode diagnosa terlebih dahulu, yaitu kita lakukan anamnesis dengan gejala khasnya itu ada heartburn sama regurgitasi. Selanjutnya itu kita respon terhadap terapi asam lambungnya sebagai sebagai penunjang dari diagnosis. Nah, selanjutnya itu kita lakukan pemeriksaan penunjang, yaitu endoskopi esofagus untuk melihat apakah terjadi kerusakan mukosa. Terus ada pH metri esofagus 24 jam untuk mengukur refleks asam. Selanjutnya itu ada manometri esofagus untuk menilai fungsi les dan motilitas. Nah, adapun di sini untuk tata laksananya yaitu yang pertama bisa kita anjurkan untuk modifikasi gaya hidup yang mana itu pertama menghindari makanan pemicu seperti kafein, coklat dan makanan pedas. Lalu menurunkan berat badan dan tidak berbaring setelah makan, mengangkat kepala tempat tidur saat ingin berbaring. Selanjutnya itu ada untuk terapi medisnya, yaitu bisa kita berikan penghambat pompa proton atau PPI sebagai terapi utama. Lalu kita bisa berikan antasida dan penghambat H2 untuk gejala ringan. Selanjutnya bisa juga kita berikan prokinetik untuk membantu motilitas esofagus. Selanjutnya itu juga ada terapi bedah dan endoskopi, yaitu fundoskopi Nissen untuk kasus refraktori. Terus juga bisa teknik endoskopi sebagai alternatif baru. Nah, adapun untuk pencegahan dan edukasinya, yaitu untuk pencegahan primer bisa kita edukasikan pasien untuk mengenai faktor risiko dari GERD. Terus bisa juga kita promosikan pola makan sehat dan pengaturan berat badan. Nah, untuk edukasi pasiennya ini tentang kontrol gejala, yaitu yang pertama kita bisa sampaikan pentingnya kepatuhan minum obat dan kontrol rutin, lalu mengenal tanda bahaya komplikasi seperti disfagia dan nyeri dada berat. Nah, untuk referensi di sini saya sudah mencantumkan um, ada lebih dari 5 referensi seperti yang telah terlihat pada mind map. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.